lagi bersama aku Aisyah Syahra Sabila dan rekan saya Nadia Kartika Chandra di episode Wasi. Nah, kali ini kita akan mewawancarai seorang mahasiswa berprestasi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, tentunya salah satu ini tuh memiliki berbagai prestasi yang bisa memotivasi kita, dan juga kakak ini tuh tentunya seseorang yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Gak sabar kan kita wawancara kakak ini? Semuanya kita cek. Halo teman-teman, kali ini kita bersama Kak Lutfia Nadia Fadli. Nah, halo Kak. Halo Zara. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik banget nih. Oke, Kak Lutfi kan sibuk banget ya, ini kegiatannya sibuk banget di kampus maupun di luar kampus nih. Sekarang kira-kira Kakak lagi sibuknya apa sih Kak? Kayak apa, mau ikut lomba atau apa? Oke, kalau buat kesibukan aku kali ini ya mungkin sama seperti teman-teman semuanya minggu-minggu ini karena masih minggu UAS ya, jadi masih ngejar juga buat waktu UAS. Selain itu kan juga kesibukan aku sekarang di BEM tingkat univ gitu ya, jadi ini juga diburu-buru sama menteri aku juga buat nyelesain laporan pertanggungjawaban tengah tahun kayak gitu. Jadi ya cukup sibuk ya dan crowded juga untuk mengatur waktu. Belum lagi kan aku bentar lagi akan ada pagelaran juga, dan itu juga buat penugasan UAS gitu. Nah, dari penugasan itu tadi aku juga harus ngatur waktu lagi, jadi ada waktu ekstra yang buat latihan di pagelaran itu, dan seminggu tuh biasanya sekitar bisa sampai 3 kali gitu loh, dan itu tuh di luar mata kuliah yang lain, jadinya cukup berat, cuma it's okay karena belajar mengatur waktu juga gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Cukup padat ya Kak kegiatannya. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih sama teman-teman Kak, itu motivasi Kakak itu bisa aktif gitu, terus bisa balance antara akademik sama yang di non akademik, kayak tadi kan Kakak ikut sibuk di pagelaran kayak gitu. Oke, kalau buat motivasi aku ya teman-teman, kalau misalkan terlihat di PGSD aku sendiri di FIPP itu tuh teman-teman tuh masih belum terlihat aktif gitu loh. Kalau misalkan bukan aku yang mau mulai ya mau siapa lagi gitu kan. Dan aku tuh berencana biar bisa memotivasi orang lain gitu loh. Kalau misalkan aku bisa ya orang lain juga bisa gitu kan. Dan aku tuh bukan orang yang kupu-kupu aja, karena aku tuh nggak suka yang namanya ngabis-ngabisin waktu cuma buat rebahan dan sebagainya, karena nggak produktif banget kan. Jadi aku tuh mengalokasikan waktu itu buat kayak ikut kegiatan, misalkan kayak yang ikut kepanitiaan, volunteer, atau kegiatan di dalam kampus kayak ikut BEM, sama di luar kampus aku juga sebenarnya ada ikut yang namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, di situ terus selain itu juga motivasi aku tuh dari orang tua aku sendiri. Jadi beliau ini kan juga sama-sama berprestasinya ya, dan secara tidak langsung beliau tuh juga kayak menuntut aku untuk juga berprestasi kayak gitu. Jadinya itulah motivasi dari aku buat aktif. Jadinya pura-pura ya Kak kuliah apa betul. Iya. Terus kalau ini kan sepadat itu ya Kak ya. Setiap minggu kayak padat itu ada agendanya. Iya, ada aja agendanya. Itu gimana sih Kak caranya mengatur waktu Kakak gitu? Oke, kalau buat cara mengatur waktu sendiri, aku ada yang namanya weekly planner. Jadi aku setiap minggunya nanti tuh membuat agenda sendiri. Misalkan nanti hari Senin aku ada apa, terus Selasanya ada deadline apa, kayak gitu. Jadi dalam seminggu tuh aku ada waktu untuk produktif melakukan sesuatu. Nah, sebelumnya tuh aku belum membuat hal tersebut ya. Aku baru memulai weekly planner tuh dari tahun 2023. Jadi waktu masih awal-awal maba lah, soalnya aku udah mulai tuh keteteran ya, kan waktu itu menjabat sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa di FIPP. Nah, terus aku bingung banget ngatur waktunya kayak gimana kan. Jadi aku berawal dari situlah, dari yang keteteran itu, terus aku buat weekly planner itu tadi. Jadi aku bisa lebih produktif dan aku tuh gak lupa apa yang harus aku lakuin di hari itu. Keren banget ya teman-teman. Aku juga kan aktif banget tuh kayak posting di Instagram kayak gitu. Nah, aku tuh lihat Kakak memulai lomba mahir puisi gitu, jadi penulis terbaik nasional gitu. Itu hobi atau gimana sih Kak? Oke, jadi sedikit cerita ya teman-teman. Kalau misalkan buat kepenulisan sendiri, aku tuh senang banget kayak nulis diary itu dari SD. Nah, dari situ tuh
karena aku kan sering dibully ya jujur dulu waktu SD gitu kan, terus aku nggak ada teman cerita, makanya aku waktu itu tuh teman ceritanya ya menulis itu tadi. Selain aku suka nulis diary, aku juga suka banget nulis puisi kayak gitu, karena dilihat dari apa ya, berbagai penulisan tuh puisi itu cukup menarik gitu loh, dari tata bahasanya yang unik dan juga dibuat meromantisasi sesuatu, itu juga cukup bagus. Jadinya aku suka gitu loh dari puisi itu tadi, dan itu sebenarnya tuh hobi juga gitu loh dari apa itu aku kecil itu tadi, tapi mungkin nggak terlalu aku kembangkan, dan aku cuma coba-coba doang waktu lomba kemarin gitu kan, kayak oh tertarik nih ada lomba puisi ya, coba aku lombain dan alhamdulillahnya menjadi ya penulis terbaik itu juga waktu lomba penulisan puisi. Ada nggak sih kak hobi lain gitu selain kakak itu suka nulis gitu? Oke, hobi lain ya. Kalau hobi lain tuh itu sih membaca. Nah itu tadi ya, karena apa ya, selain apa kita tuh menulis itu tadi kan mesti ada bahan bacaan nih yang bikin referensi bahasa kita kan juga semakin bagus kayak gitu. Selain itu juga hobiku yang lainnya apa ya, nongkrong tuh termasuk ya sih. Jadi aku pokoknya suka banget ya kalau misalkan apa ada temen yang ngajakin nongkrong gitu kan, kayak ayo nongkrong gini, tapi nggak sebatas kayak bukan nggak cuma nongkrong doang, tapi juga kayak apa ya, bertukar pikiran, kayak apa ya, mengenai apa tuh namanya Indonesia saat ini seperti apa, pendidikannya bagaimana. Jadi omongannya di tongkrongan tuh nggak cuma omong kosong doang kayak gitu, jadi tetap ada pembahasannya sendiri. Terus aku hobinya selain itu juga suka melihara ikan. itu dari berapa kak ikannya? Dari SD itu sampai sekarang kayak ada puluhan ya itu ya. Tapi sayangnya tuh ikannya juga ada yang mati gitu kan, ya kayak gitu sih. Tapi itu apa ya, sebagai refresh otak juga kalau misalkan lihat apa ya, ikan-ikan berenang kayak gitu kan, itu tuh seneng banget. Jadi kayak refresh otak yang sebelumnya berat tuh terus jadi lebih ringan gitu loh, karena ya apa hobi itu tadi. Sama ada lagi, aku hobi banget yang namanya di bidang lukis. Nah, betul. Banyak juga ya hobinya. Sebelumnya tuh aku juga pengennya apa ya, ngelanjutin tuh di bakat lukis foto tadi, karena emang ada beberapa kejuaraan juga yang dari kecil, dari SD pun itu juga di bidang lukis. Tapi ternyata sama orang tua aku nggak mendukung gitu loh, katanya tuh nanti aku masa depannya kurang bagus atau gimana, jadinya aku diarahkan menjadi seperti ibuku sendiri, yaitu seorang guru. Oke, terus kakak itu pernah nggak sih ngerasa kayak tertekan gitu, terpressure sama apa yang dilakukan kakak gitu, dari organisasi maupun lomba-lomba gitu, atau di akademik gitu? Oke, boleh. Pernah banget. Mungkin yang aku ceritain yang paling dekat ini aja ya. Kemarin kan sempat jadi apa ya, dapat itu mahasiswa berprestasi juga ya itu. Nah terus ternyata di suatu saat orang tua aku tuh ngomong apa ya, kalau misalkan aku tuh nggak pantas jatuh itu. Terus aku merasa kecewa banget, aku nangis itu berhari-hari, karena apa ya, aku tuh menjadi mahasiswa berprestasi itu kan juga untuk membanggakan, tapi ternyata sama orang tua aku tuh malah kurang dihargai gitu. Aku ya makanya tuh jadi ke pressure gitu kan. Terus aku juga akhirnya cerita juga ke beberapa teman gitu kan, gimana sih apa, kenapa orang tua aku kayak gini kayak gitu. Terus ya apa ya, dengan cerita ke teman itu tadi, jadi beban pikiranku semakin berkurang gitu ya, walaupun masih ada luka tapi nggak apa-apa. Sama apa ya, pressure-nya tuh waktu awal-awal masuk kuliah. Nah ini tadi waktu apa ya, waktu dulu itu karena pertama kali kayak apa ya, jadi dengan perwakilan mahasiswa, terus juga apa ya, baru banget awal maba kayak gitu, itu benar-benar beban tuh di otak semua gitu loh, kayak nggak ada yang bisa ngelanginnya tuh lewat apa. Dan pernah juga mau mencoba untuk mengakhiri hidup, kan masih banget tren kan dulu, kayak apa ya, teman-teman tuh mau mengakhiri hidup gitu kan, kayak banyak banget yang anak ini bunuh diri, kayak ya ampun, apakah emang seberat itu kah kayak gitu loh. Terus aku pernah juga buat apa ya, story kayak gitu juga kan, apa yang mengarahnya ke sana. Terus ada temanku yang nggak kayak, Gus, kamu ngapain bunuh diri gini-gini, aku nggak restu ya kamu kayak gini-gini kayak gitu. Jadi dari apa ya, penguatan teman-teman itu tadi, dari pressure itu tadi, ya alhamdulillah aku masih ada di sini dan aku masih pengen terus berjuang demi orang tua aku. Iya, benar masih kak. Harus sih, apalagi kalau perjuangannya aku juga kan ya seperti ikuti kan, maksudnya ngeliat gitu di progresnya kak lu gitu, terus lebih sedikit gitu. Ini luar biasa banget sih, kayak gimana nggak ada capeknya. Aktif banget
lanjut ke PPG ya kan, soalnya emang udah diarahin juga sama orang tua aku gitu, karena apa ya, menjadi seorang guru itu kan kalau S1 nggak bisa langsung ya sekarang, jadi harus menempuh yang namanya PPG terlebih dahulu kayak gitu. Dan kemungkinan juga tetap sama di UNY juga, jadi mungkin nanti bersama teman-teman juga kayak barangkali ketemu lagi gitu ya, nggak cuma di S1 ini aja. Besok PPG juga masih tetap di UNY ya, doain aja insya Allah. Dan apa ya, pengennya juga menjadi ya mengabdi juga pada negara, menjadi pendidik di tanah air gitu aja sih. Keren banget. Tapi tadi kan kakak mau jadi seorang guru kan karena orang tua kan ya. Tapi sekarang nih kakak udah semester 4 ya. Semester 4 itu gimana kak? Mau tetap, maksudnya yakin nih mau menjadi seorang guru? Oke. Banyak banget ya sebenarnya teman-teman yang tanya ke aku dari apa berbagai apa berkatku dan apa ya pengalamanku dan sebagainya, itu malah meragukan gitu, kayak emang kamu yakin lo mau jadi guru, kamu tuh bisa lo lebih dari itu kayak gitu kan. Cuman sampai sejauh ini pun aku masih berkeinginan sama gitu loh, karena apa ya, dari kecil pun dari SMP waktu ditanya aku pengen jadi apapun, aku udah jawab kalau aku pengennya PGSD UNY gitu. Sampai alhamdulillah ya sekarang terwujud gitu kan, akhirnya masuknya di sini gitu. Mungkin itu juga berkat doa kedua orang tua. Betul, sangat personal, sangat personal, karena ibu juga alumni dari sini juga, UNY, PGSD juga. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit ceritanya dari Kak Guru yang sangat luar biasa dan memotivasi kita nih teman-teman. Nah, ada nggak sih Kak ini yang terakhir kata-kata gitu buat penonton atau bisa nanti yang melihat video ini, apa sih Kak yang mau Kakak sampaikan? Oke, buat teman-teman semuanya, pokoknya aku tahu yang namanya kuliah itu tuh cukup berat, tapi yakinlah kalau kita tuh pasti bisa mengerjakan sesuatu, asalkan ada niat, ada tekad, itu pasti terwujud dan aku sudah mewujudkannya. Kalau misalkan aku bisa, kalian juga pasti bisa. And so semangat terus gitu ya buat kuliahnya, jangan sampai capek gitu, pokoknya semangat terus gitu aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, keren banget kan Kakak Lutfi ini. Di usianya yang masih muda, dia memiliki banyak sekali prestasi dan ambisi yang besar untuk mewujudkan impian-impiannya. Kakak Lutfi ini juga pernah mengalami titik terburuk dalam hidupnya. Dia pernah hampir menyerah dalam hidupnya. Akan tapi, karena dorongan-dorongan dari orang sekitar Kak Lutfi menjadi bangkit dan jadi bisa meraih prestasi-prestasinya sampai sekarang. Nah, buat kalian yang nonton video ini dan lagi dalam masa titik terburuk kalian, jangan sampai kalian kehilangan kesempatan kalian. Kalianlah yang bisa membuat diri kalian sendiri untuk bangkit, dan dorongan-dorongan orang sekitar hanyalah untuk membantu kalian sendiri. Jadi buat kalian yang masih terpuruk, terus semangat dan tetap berjuang. Nah, terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.